Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya dari XAI ya. Oke, seperti kita ketahui besok hari Selasa ya, kita akan mulai latihan rangkaian kita dari 6 sesi latihan TM. Dan hari ini Senin nanti malam jam 8 sampai jam sekitar mungkin jam 9.30 ya, kita akan latihan pendahuluan. Nah, pada kesempatan video ini gitu ya, saya pengen sampaikan beberapa hal yang mendasar yang saya harap teman-teman bisa pahami gitu ya. Jadi nanti pas latihan besok udah rada kebayang key points apa sih yang paling penting banget untuk kita pegang sebelum kita berlatih TM. Nggak akan detail, nggak akan panjang, nggak akan semuanya, tapi saya udah pilihin yang esensial. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah ketika kita latihan ini sebetulnya ini latihan apa sih gitu ya, niatnya apa gitu ya, terus manfaat dan teman-temannya otomatis gitu ya. Nah, tapi saya mau batasi ke definisi dari si latihan ini. Saya mau mengajukan proposal, proposal maksudnya saya mau mengajukan definisi lah buat latihan TM kita gitu ya. Jadi latihan metafisik saya propose definisinya adalah latihan untuk ikhlas berproses. Saya ulang lagi ya, latihan metafisika yang 6 kali sesi akan kita laksanakan adalah latihan untuk ikhlas berproses. Kita nggak ngobrol tentang nanti bisa A, bisa B, bisa C, enggak. Yang kita ngobrolin adalah ini adalah latihan supaya kita bisa ikhlas berproses. Maksudnya apa, Kang? Melalui 6 sesi latihan ini, kita akan yang pertama adalah belajar untuk menerima dan memahami diri kita sendiri apa adanya. Kita itu lahir dengan banyak sekali keunikan ya, yang pasti beda sama orang lain. Kalau kita saling compare, si A, si B, saya dengan teman dan yang lain, pasti nggak akan sama gitu ya. Jadi nggak mungkin kita itu amat naif lah, bukan nggak mungkin ya, amat naif kalau kita itu berpikir nanti saya harus dalam 6 sesi bisa A, bisa B, bisa C. Itu nanti malah jadi beban, karena kita sendiri harus nge-revert dulu ya, kita harus sendiri memahami kita tuh beda-beda, start kita beda-beda, yang penting arahnya sama gitu ya. Kalau kita sama-sama bergerak ke utara, mau jalan manapun, mau dari titik manapun, yang penting kita berjalan ke utara. Suatu saat nanti akan ketemu bersama-sama kan gitu ya, ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang segala macam kan gitu ya, jalurnya beda-beda. Nah, melalui latihan ini saya berharap kita tadi ambil definisi yang lebih universal, yang lebih tanpa beban, yaitu latihan untuk ikhlas berproses, yang terdiri atas yang pertama tadi menerima dan memahami diri kita apa adanya. Yang kedua adalah kita melalui latihan ini sudah berniat, berazam gitu ya, bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan rahmat atau potensi yang sudah kita ada gitu ya. Kadang-kadang kita tuh pengen seperti orang lain sehingga kita lupa bahwa kita punya keunikan tersendiri kan gitu ya. Nah, kita akhirnya ngejar pengen kayak orang lain, ngejar cara orang lain, padahal mungkin kita akan lebih cepat kalau pakai tools rahmat yang sudah kita miliki, potensi yang sudah kita miliki, kan begitu. Nah, ini dua hal yang menurut saya propose jadi tujuan kita dalam latihan 6 sesi berlatih. Saya ulangi ya, karena ini penting ya. Kita berlatih metafisik adalah latihan untuk ikhlas berproses, dengan menerima diri dan memahami diri apa adanya, dan bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan rahmat atau potensi yang sudah kita miliki. Semoga di akhir 6 kali latihan teman-teman bisa, oh ternyata gini ya, oh saya ternyata ini. Nah, itu udah jadi achievement yang luar biasa. Itu ya. Nah, terus hal kedua yang mau saya sampaikan adalah yang namanya latihan metafisika itu sangat bergantung dari mindset gitu ya. Saya mau nyampein dua juga nih. Yang pertama, kita harus pahami bahwa energi akan mengikuti perintah otak.
energi akan mengikuti perintah otak. Kata kita energi, bentuklah bola jadi bola gitu ya, bentuklah segitiga jadi segitiga, warna merah jadi merah, warna biru jadi biru gitu ya. Semudah itu. Ketika kita meniatkan, maka dia akan berproses. Masalahnya berarti niat yang seperti apa, kan gitu ya, pola pikir yang seperti apa, sehingga menghasilkan bulat yang bulat banget, segitiga yang powerful gitu ya, warna yang jelas warna tanpa bercampur yang lain, kan gitu. Nah, konsepnya adalah semua dari niat. Ingat, yang teman-teman harus pikirkan adalah yang kita harus pegang ya, niat itu pekerjaan hati. Jadi keyakinan itu penting gitu ya. Nah, jadi konsep pertama adalah energi mengikuti perintah otak. Jadi lakukanlah dua hal. Satu, visualisasikan sejelas mungkin. Ketika bilang, oke, buat bulatan energi, bayangin kita tuh ada bulat energinya senyata mungkin, gitu ya. Yang kedua adalah yakin bahwa itu sudah bulat. Godaannya adalah nanti akan ada godaan-godaan ketidakyakinan. Nah, itu yang harus kita atasi. Memang itu yang milestone pertama ya, tantangan pertama, hambatan pertama, memang itu yang harus diatasi, ketidakyakinan kita, kan gitu. Jadi nanti ketika kita mulai berlatih hari Selasa, dan saya berharap teman-teman ikut di malam ini, di hari Senin, sekarang tanggal 9 ya, bisa ikut, karena nanti kita setting dulu tempatnya supaya nanti tidak terlalu efeknya, nggak terlalu meminimalisasi efek negatif gitu ya. Kalau misalkan kita meledak-ledakin apa gitu kan bahaya juga buat lingkungan kan gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi, konsep pertama adalah energi mengikuti perintah otak. Maka lakukanlah dua, visualisasi yang jelas, dan kedua adalah yakin. Nah, setelah itu yang kedua ya. Nah, terus apa lagi Kang yang mau disampaikan? Saya cuma mau sampai satu lagi deh. Teman-teman sekalian, kan tadi kita udah ngobrol masalah yakin. Godaannya adalah pasti nanti akan gak yakin. Apalagi buat teman-teman yang pemula, ada godaannya sendiri. Ada teman-teman yang udah punya referensi latihan sebelumnya, baik latihan HI zaman dulu atau latihan yang lain gitu ya. Pasti itu juga godaannya beda lagi gitu ya. Nah, saya mau sampaikan di bagian terakhir adalah masalah mental block. Mental block ini adalah penghalang yang membuat kita yang harusnya bisa lancar, mulus, berhasil gitu, malah terhambat oleh pikiran sendiri. Nah, ada dua juga yang menurut saya sih ini banget ya, yang dominan. Yang satu adalah pengalaman masa lalu. Mungkin dulu teman-teman, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman Akang dan sahabat pernah berlatih tapi belum berhasil, kan gitu ya. Sehingga ketika kita mulai gitu dulu, pengalaman dulu gagal itu membayangi gitu ya. Jadi ini yang bikin kita nggak pede. Nah, ketika nggak pede, apa yang terjadi? Secara logika kita tahu banget kalau kita nggak pede, maka latihan kita nggak maksimal, maka persentase berhasilnya jadi turun. Nah, teman-teman harus berani untuk memutus lingkaran pemikiran pola pikir ini, gitu ya. Yang dulu udah selesai, nggak apa-apa, biarin aja. Dulu juga adalah sebuah proses latihan. Mungkin dari dulu itu latihannya dari level 1 jadi level 3. Kita mau dulu ngejarnya mungkin 5. Jadi belum kelihatan kayak ada progres. Padahal udah ada progres dari 0 sampai 3, kan gitu ya, 1 sampai 3. Nah, siapa tahu hari ini kita dari 3 sampai ke 5, kan gitu ya. Setiap latihan itu tidak pernah ada yang sia-sia, selalu ada progres. Masalahnya kadang-kadang sama otak kita dinolkan gitu ya. Yang tadinya udah ada progres, tapi sama kita sendiri ditiadakan gitu ya. Padahal pasti ada progres gitu ya. Mau kita contoh, kita lari nih 100 meter, belum tercapai 100 meter, kita baru 50 meter udah berhenti. Tapi itu ada progres latihannya, bahwa pada latihan berikutnya, lari berikutnya, pasti akan lebih dari 50 kan gitu. Nah, teman-teman, jangan terlalu memaksakan, bukan memaksakan ya. Jangan, gini, pola pikirnya adalah kita harus lihat semua proses latihan adalah satu langkah menuju lebih dekat terhadap apa yang kita targetkan, kan gitu-gitu ya. Jadi ingat ya, bagian ketiga ini adalah masalah mental block. Maka teman-teman harus ingat, kalau dulu punya pengalaman yang sudah gitu, itu adalah langkah-langkah yang membuat kita pada detik ini lebih
dekat terhadap target kita. Ya, udah biarin aja. Yang namanya latihan mah setiap latihan hal yang baru, gitu ya. Kan ada pengalaman baru yang bisa kita dapat, akan ada achievement baru yang bisa kita dapat ketika kita mulai dengan pikiran yang fresh, tidak dibayangi oleh mindset masa lalu, gitu ya. Satu. Yang kedua adalah kadang-kadang yang jadi penghambat ada referensi. Nah, ini saya udah sering sampaikan ya. Jadi referensi itu contohnya gini, teman-teman mungkin sangat excited mau latihan terus baca-baca di internet tentang metafisika gitu ya. Atau teman-teman dulu pernah latihan yang berbeda gitu ya. Atau dulu mungkin teman-teman latihan Hikmatul Iman gitu ya. Nah, referensinya mungkin para pelatih kan beda-beda ya. Ada yang A, ada yang jadi A tambah dan teman-temannya gitu ya. Nah, referensi ini betul baik untuk saat kita proses evaluasi atau diskusi gitu ya. Tapi ketika kita sedang berlatih dan kita berpikir, menganalisa, menilai, nah itu menjadi sebuah beban tersendiri. Jadi kalau teman-teman punya referensi, misalkan saya dulu latihan A nih, nah kenapa ya begitu berlatih tiba-tiba teman-teman, kenapa ya dulu mah nggak gini dah gitu ya. Si Kang As ini ngajarin apa sih kok beda? Dan teman-teman, jadi akhirnya pikiran kita penuh dengan analisa sehingga tidak menjalani proses yang harusnya dijalanin gitu ya. Nah, ini akan jadi penghambat yang besar terutama bagi teman-teman yang sudah tanda kutip belajar sebelumnya, udah senior mungkin gitu ya. Kan apa yang kita latih di XHI ini kan memang pelajaran-pelajaran yang simple, sederhana gitu ya. Jangan dibandingin sama Hikmatul Iman. Kalau Hikmatul Iman itu kita latihan pertama aja udah angin 1 air 1 kan gitu ya. Itu latihan pertama. Itu betapa sebuah proses yang tingkat kesulitannya luar biasa. Nah, di XHI kita itu belajarnya bukan level SMA, bukan level SMP gitu ya, bukan level SD. Kita benar-benar level PAUD gitu ya, yang baru belajar mengenal warna, mengenal huruf gitu ya. Baca juga mungkin Iqra 1 gitu ya. Kita memang simple gitu ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman bisa menolkan kembali gitu ya. Referensi simpen dulu, nanti kita akan bahas di sesi discussion-nya, di sesi diskusinya. Tapi ketika berlatihlah ikuti instruksinya sebaik mungkin gitu ya. Itu 2 mental block yang banyak banget akan teman-teman hadapi nanti di hari Selasa terutama ya. Yang satu tadi pengalaman masa lalu, biasa yang buruk-buruk tuh gitu ya. Jadi teman-teman yakin aja, pede aja. Setiap langkah adalah langkah yang baru, lembaran yang baru, kita bisa nulis apa aja. Yang penting kita ikuti prosesnya gitu ya. Dan ketika berproses, referensi simpen dulu, jangan menganalisa dan hindari analisa dan hindari menilai ya. Nanti otak kita terlalu banyak yang dipikirkan bukan pada hal yang seharusnya kita fokus. Nah, itu. Dan yang terakhir banget adalah teman-teman ketika nanti berlatih akan menghadapi otaknya tuh bakal otomatis mengeluarkan pertanyaan yang bunyinya kayak gini. Misalkan lagi apa nih, nanti otak kita akan berpikir, ini beneran nggak sih gitu ya. Udah kerasa, tapi teman-teman nanti mikir, ini beneran nggak ya? Ini halusinasi kayaknya, ini cuman halu nih gitu ya. Nah, pertanyaan itu akan berkali-kali muncul ya. Ini bener nggak sih? Udah belum sih? Gitu ya. Nah, keraguan-keraguan ini akan berkali-kali muncul dan itu, saya ulangi lagi, itulah tantangannya. Kang, saran Akang gimana kalau misalkan pertanyaan ini muncul? Karena pertanyaan ini akan tiba-tiba muncul gitu ya. Makanya sekarang hari ini saya kasih tahu dari awal supaya teman-teman nanti ketika menghadapi pertanyaan itu udah tahu harus ngapain ya. Ketika kita meragukan ini benar atau enggak, ketika kita bilang ini halusinasi, jangan-jangan gitu ya, maka kita perhatikan gini, maka yakinlah bahwa teman-teman nggak akan pernah bisa jawab pertanyaan itu, halusinasi atau bukan. Saya ngobrol nanti 5 paragraf, 6 buku, 7 jam gitu ya, nggak akan menjawab gitu. Saya afirmasi pun nggak akan menjawab. Karena yang namanya pertanyaan ini halusinasi, benar atau enggak itu udah
pertanyaan yang di luar kuasa kita, gitu ya. Kita nggak akan bisa melakukan apapun untuk membuktikan ini halu atau enggak ketika proses berlatih, gitu ya. Ini halu atau enggak akan gugur dengan sendirinya dengan jam terbang. Ketika teman-teman misalkan nanti kan hari Selasa kita belajar pakai tahanan nih, gitu ya. Kita belajar gimana transferin tahanan ke orang misalkan. Apa yang terjadi setelah latihan adalah teman-teman tetap akan punya keraguan, gitu ya. Tapi yang harus dilakukan adalah yakin bahwa ini bisa, yakin bahwa ini bisa nih bener gitu. Itu yang teman-teman harus pupuk, gitu ya. Jawabannya akan datang ketika suatu saat teman-teman mentransferkan, misalkan ya, memperkuat rumah, memperkuat teman, pasien mungkin, atau diri kita sendiri, dan ternyata ada kejadian, gitu ya. Barulah di situ teman-teman bisa melihat, oh ternyata benar apa yang saya lakukan dengan meyakinkan diri bahwa ini benar bisa gitu ya. Ternyata benar apa adanya, dan semua keraguan kita akan gugur, hilang pada saat itu, gitu ya. Tapi bisa jadi, sangat mungkin ketika latihan teman-teman pasti akan digoda sama keraguan. Tapi yang teman-teman harus lakukan adalah yakin bisa, yakin benar, gitu ya. Itu aja dulu, gitu ya. Karena kan yang namanya iman kan kita belum menyaksikan ya. Kita beriman dulu gitu ya, yakin bisa dulu gitu ya. Nanti ketika ada kejadian jebret gitu ya, baru oh bersaksi, oh ya bener ternyata. Ketika sudah bersaksi, teman-teman mau dapat kasus apa aja udah pasti lebih yakin gitu ya. Nah ini ya, jangan dibalik ya, jangan nunggu, karena keyakinan itu nggak akan pernah kita dapat selain ketika kita sudah bersaksi, melihat kasus realnya gitu ya. Contoh kayak teman-teman yang sudah berlatih di bareng-bareng nih 2 tahun lebih gitu ya. Mau saya sebagai instruktur gitu ya, sebagai teman yang ngebantu fasilitasi teman-teman berlatih bilang, Kang, Akang tuh udah bisa nerapi apa, saya berbusa-busa bilang begitu, tetap teman-teman nggak akan yakin. Teman-teman hanya bisa yakin bahwa hasil latihannya itu ada gitu ya. Selama 2 tahun berlatih itu ada manfaatnya ya ketika teman-teman langsung menerapi. Dalam 2 atau 3 bulan teman-teman bakal yakin, oh iya ternyata tetangga saya datang saya tempelin gitu ya 2-3 kali kok bisa beres. Tetangga yang lain saya tempelin kok bisa gitu ya. Nah itu keyakinan itu datangnya dari proses seperti itu. Kebersaksian bahwa emang itu apa yang kita latih itu bukan sia-sia kan gitu ya. Nah ini prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman, yang saya ulangi ya, bagian terakhir yang saya mau sampaikan adalah ketika muncul keraguan, ketika muncul pertanyaan ini halu, jangan-jangan gitu ya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah yakin sepenuh hati bahwa teman-teman sudah melakukan hal yang benar, sudah ada jelas, memang real adanya seperti itu. Ingat, niat kita adalah latihan untuk ikhlas berproses, menerima dan memahami diri kita apa adanya, dan bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan. Ya, latihan kita itu bukan bisa pasang tahanan sekian gerak, enggak kan begitu ya. Kita nggak bilang gitu kan. Kita bilang saya mau memahami diri saya, mau memaksimalkan gitu. Maka itu akan jadi niat yang sangat-sangat simple yang bisa menjadi kekuatan ketika kita berlatih gitu ya. Ingat ya, ketika nanti ragu datang, nggak usah kaget gitu ya. Ketika ragu datang, kita maklumi bahwa keraguan itu bagian dari otak kita yang menganalisa kan gitu ya. Tapi ketika itu datang, maka kita yakinkan bahwa ini sudah benar, saya sudah bisa, yakin gitu ya. Teman-teman tentunya bisa belajar dari proses orang-orang yang sudah berlatih sebelumnya kan gitu ya. Kok si A bisa ya pasang tahanan terus misalkan ada apa tadinya misalkan tempatnya nggak laku jadi laku, dan teman-temannya orang lain bisa kan karena dia sudah menjalani prosesnya. Nah itu mungkin bisa sebagian kecil meyakinkan ya, karena kayak gini deh, kita melalui jalan yang sama, si A ini sudah duluan sampai di depan gitu ya, kita mengikuti dari belakang di jalan yang sama gitu ya. Karena jalannya cuma satu, ya suatu saat akan sampai sana juga kan, kira-kira gitu ya.
kita belum tahu gitu ya, sampai kita karena belum pernah merasakan sampainya, tapi kita melalui jalan yang sama. Maka kita punya keyakinan bahwa kita akan sampai ke tempat yang sama selama prosesnya dijalani secara maksimal. Gitu ya. Kita yakin melangkahnya, kita yakin berlatihnya, kita teguhkan gitu ya niat kita bahwa kita tadi mau memaksimalkan apa yang kita sudah punya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman yang pengen saya sampaikan. Coba diulang-ulang lagi gitu ya. Saya juga kan tadi menyampaikannya berulang-ulang ya, diulang lagi. Karena ini adalah hal-hal penting yang akan membekali gitu ya, menjadi bekal ketika kita nanti berlatih mulai Selasa tanggal 10 selama 6 Selasa ke depan gitu ya. Terakhir adalah teman-teman sekalian, terus terang saya ngobrol sama admin yang lain gitu ya. Sayangnya saya belum tahu apakah ini bisa dilakukan secara rutin gitu ya, CTM yang seri gini ya. Kan ada alasannya kenapa kita melakukan ini gitu ya. Apakah setahun sekali kah atau 6 bulan sekali, saya belum tahu, belum bisa memastikan gitu ya. Nah, jadi saya minta bantuan teman-teman ketika berlatih, maksimalkan waktu yang kita masih punya ini, kesempatan yang kita bisa bersama ini. Teman-teman pahami sebanyak mungkin nggak bisa 100%, karena mungkin kemampuan saya menyampaikan juga nggak bisa 100% ya. Di otak saya 100% nih, pengennya gini, tapi mungkin ketika saya nyampein cuman 80% gitu ya, karena ketidakmampuan saya menyampaikan gitu ya. Nanti bersambut dengan kemampuan teman-teman menangkap, jadi pasti nggak akan 100% juga. Nah, tapi kalau teman-teman bisa ngulik gitu ya, ngulik menjadikan pengetahuan menjadi pengalaman kan gitu ya. Maka ketika teman-teman sudah menerima materi, coba diulik gitu ya, sehingga teman-teman lebih paham, oh maksudnya seperti ini ternyata gitu ya, merasakan dengan nyata kan kira gitu. Nah, setelah itu terjadi, maka yang saya pribadi minta adalah coba teman-teman mulai bisa saling mengajarkan ya, karena tadi saya belum tahu kapan kita bisa lagi kapan gitu ya. Ini kan sedikit memaksakan gitu sebetulnya ya. Kalau ini nggak dilakukan sayang gitu ya, maka kita paksain 6 kali ini kita lakukan semaksimal mungkin. Maka kami akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan, maka tolong disambut dengan keseriusan teman-teman untuk memahami gitu ya, berusaha memahami semua materinya, ngulik sampai teman-teman dapat oh ternyata ini, dan ajarkan kembali. Ya, ini penting ya, ajarkan kembali. Kenapa ini jadi penting? Kalau kita niat belajar untuk ngajarin lagi, otak kita tuh lebih terbuka gitu. Pemahaman itu bakal dibukakan gitu, lebih mudah dipahami gitu. Karena kalau kita niatnya mau belajar untuk ngajarin lagi. Beda dengan kalau mau belajar buat diri sendiri, itu beda, itu pasti. Nah, saya nggak tahu nih kalau teman-teman saya yakin lah udah punya lah pengalaman tentang masalah ini ya. Jadi teman-teman ketika nanti masuk di hari Senin malam ini atau nanti mulainya Selasa besok gitu, teman-teman berlatihlah dengan niat hendak mengajarkan pada orang lain. Maka berlatihlah supaya kita diberi kepahaman terhadap keilmuan ini. Telinga, mata, semua sensori bisa tuning sehingga kita lebih paham, bisa paham dengan lebih mudah gitu ya. Oke, mungkin itu yang pengen saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, ulang-ulang video ini. Semoga teman-teman mendapatkan banyak key points yang akan menjadi bekal ketika kita berlatih besok atau malam ini. Ya, terima kasih. Saya Ashari, mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.